Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita awali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Pendeta Agus Wianto. Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Senang sekali kalau pagi ini kita bisa berjumpa lagi dalam doa pagi. Sebelum memulai doa pagi, mari kita bersaat teduh. Mari kita berdoa. Bapa yang pengasih, terima kasih kalau pagi ini kami diberi kesempatan untuk menikmati hari yang baru. Kami akan memulai perjalanan hidup kami dengan doa pagi. Kami mohon Tuhan berkenan menuntun perjalanan hidup kami dan perjalanan hidup iman kami dengan firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan. Berikanlah hikmat agar kami mampu memahami dan mewujudkan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Mohon Tuhan juga menolong hamba-Mu dalam menguraikan firman Tuhan, agar firman Tuhan dapat diuraikan dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat, sebelum membaca dan mempergumulkan firman Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan dari NKB 87, Junjungan yang Kupilih, bersama vokal grup Praise. Junjungan yang kupilih, Yesus ku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa
Sahabat, mari kita membaca firman Tuhan dari 1 Korintus 1 ayat 18 dan 23. Firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ayat 23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan, mempergumulkan dan melakukan dalam hidupnya setiap hari. Hosiana. Sahabat Kristus yang setia, saya ingin mengajak sahabat sedikit berkhayal. Andaikan sahabat diberi karunia untuk menjadi salah seorang superhero, seperti Superman, Spiderman, Iron Man, atau salah satu dari superhero itu. Tapi sahabat dihadirkan di Indonesia. Mungkin kalau di Indonesia seperti Gundala atau Godam. Nah, sebagai seorang superhero, ketika sahabat tiba-tiba didatangi sekelompok penjahat, lalu dikeroyok, apa yang akan sahabat lakukan? Apakah sahabat akan membiarkan diri dikeroyok, dipukuli, disiksa, dihina hingga tidak berdaya? Atau sahabat akan memakai kekuatan super yang sahabat miliki itu untuk melawan orang-orang jahat itu? Mana yang akan kita pilih? Saya percaya kita pasti akan memilih yang kedua, yaitu memakai kekuatan super itu untuk membasmi para penjahat. Kita tidak akan membiarkan penjahat itu bertindak seenaknya sendiri dan sewenang-wenang. Sahabat, itulah yang dipandang oleh orang Yunani dan orang Yahudi tentang salib. Kalau Yesus itu Allah, pasti Yesus itu sangat maha kuasa. Dan kemahakuasaannya pasti luar biasa. Yesus pasti berkuasa melakukan segalanya. Termasuk mengalahkan para penguasa agama Yahudi yang menyalibkannya. Namun apa yang terjadi? Tuhan Yesus tidak memakai kemahakuasaannya untuk mengalahkan orang-orang yang menyalibkan dirinya. Coba kita perhatikan. Ketika Tuhan Yesus disiksa, dicambuk, dihina, diludahi, disuruh memikul salib. Bahkan ketika disalibkan, tangan dan kakinya dipaku. Tuhan Yesus pasrah saja. Tuhan Yesus tidak melawan. Mengapa Tuhan Yesus tidak memakai kemahakuasaannya itu untuk melawan mereka? Itulah sebabnya bagi orang Yahudi tindakan Tuhan Yesus itu adalah batu sandungan. Allah kok lemah? Allah kok tidak mampu melawan? Bukankah ini bikin malu? Dan bagi orang Yunani itu adalah kebodohan. Mengapa kebodohan? Kalau Tuhan Yesus itu Allah, pasti punya kekuatan yang sangat hebat, bahkan maha hebat. Tapi coba sekarang, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Mengapa Tuhan Yesus tidak memakai kekuatannya yang maha hebat itu untuk melawan, untuk menghancurkan mereka semua yang menyiksa, yang menyalibkannya? Orang Yunani menggambarkan dewa-dewa mereka sebagai dewa-dewa yang hebat. Mereka memiliki kekuatan yang sangat hebat. Kalau kita ingat cerita dari Yunani, salah satunya misalnya tentang Hercules. Hercules itu adalah manusia setengah dewa. Ya, bukan dewa seutuhnya, hanya setengah dewa. Tapi dia digambarkan sebagai manusia yang sangat kuat dan sangat hebat. Dia bisa melawan dan mengalahkan siapa saja. Nah, sekarang mengapa Tuhan Yesus tidak seperti itu? Mengapa Tuhan Yesus diam saja? Tidak melawan ketika disalibkan, ketika dicambuk, ketika disiksa. Itulah sebabnya orang-orang Yunani memandang bahwa peristiwa salib itu adalah kebodohan. Sahabat, itu semua adalah hikmat manusia. Kalau Tuhan Yesus mengikuti hikmat manusia, maka Tuhan Yesus tidak akan berhasil menebus dosa umat manusia dari kuasa maut.
Coba kalau Tuhan Yesus melawan. Apakah Tuhan Yesus jadi wafat? Pasti Tuhan Yesus tidak jadi wafat. Kalau Tuhan Yesus tidak jadi wafat, Tuhan Yesus tidak akan masuk ke dalam kematian dan tidak akan masuk ke dalam kerajaan maut. Nah, pikiran seperti inilah yang tidak terjangkau oleh hikmat manusia. Oleh sebab itu, kita coba mengingat kembali salah satu kalimat dalam pengakuan iman rasuli yang mengatakan begini. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Sahabat, mengapa setelah mati dan dikuburkan, Tuhan Yesus turun ke dalam kerajaan maut? Artinya, Tuhan Yesus benar-benar mengalami kematian dan berada di antara orang mati. Orang yang sudah mati berada di bawah kekuasaan kerajaan maut. Manusia tidak berkuasa melawan kuasa kerajaan maut. Karena itu, setelah mengalami kematian, manusia tidak bisa bangkit lagi karena dia dikuasai oleh maut. Tuhan Yesus turun ke dalam kerajaan maut untuk berperang melawan kuasa maut. Dalam peperangan melawan kuasa maut, Tuhan Yesus menang. Maut sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Karena itulah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Dengan kemenangannya atas maut, Tuhan Yesus juga berkuasa memberikan kebangkitan kepada kita semua. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan kepada Marta dalam Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Sahabat, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan hidup dalam hidup yang kekal, walaupun sudah mati di dunia ini. Karena maut sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Maut sudah tidak berkuasa lagi atas manusia. Sekarang, apakah kita masih memandang bahwa salib adalah batu sandungan dan salib adalah kebodohan? Seperti superhero, Tuhan Yesus memang tidak melawan ketika disiksa, ketika disalibkan. Karena musuh Tuhan Yesus bukan manusia, melainkan iblis, dosa, dan maut. Mereka inilah yang dilawan Tuhan Yesus dengan kekuatan supernya, kekuatan yang maha hebat dan maha dahsyat. Sehingga iblis, dosa, dan maut takluk di bawah kaki Tuhan Yesus. Maka percayalah kepada Tuhan Yesus. Dan percayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesuslah yang berkuasa menyelamatkan kita semua dari kuasa maut. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sahabat, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang pengasih, terima kasih atas firman Tuhan yang kami renungkan pagi ini. Kami bersyukur karena kami diajar untuk melihat hikmat Allah dengan benar, sehingga kami tidak memandang salib sebagai batu sandungan atau sebagai kebodohan. Terima kasih karena kami telah menang bersama Tuhan Yesus. Saat ini, perkenankan kami memohon untuk kehidupan bangsa dan negara kami, Indonesia. Pandemi masih belum berakhir, namun kami bersyukur karena kasus pandemi ini sudah semakin mereda. Mohon Tuhan bebaskan kami dari pandemi yang terjadi. Ya Tuhan, kami juga memohon kiranya Tuhan berkenan memberikan hikmat kepada para pimpinan bangsa kami dari pusat hingga ke daerah. Kiranya para pemimpin bangsa kami dapat mengatasi dan menyelesaikan berbagai persoalan bangsa, baik masalah ekonomi, masalah sosial, masalah politik, dan berbagai masalah yang lain. Ya Bapa, kami memohon pertolongan Tuhan untuk panitia Paskah. Mohon Tuhan berikan berkat agar panitia dapat mempersiapkan seluruh rangkaian acara Paskah dengan baik,
sehingga umat-Mu dapat mengalami pertumbuhan iman melalui seluruh rangkaian acara Paskah yang akan diselenggarakan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk para sahabat yang sakit dan yang lanjut usia. Mohon Tuhan memberkati mereka semua. Kuatkanlah iman mereka, supaya mereka selalu bersandar dan berharap kepada Tuhan. Sembuhkanlah mereka yang sakit dan kuatkanlah mereka yang lanjut usia. Akhirnya, kami hendak menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami hanya ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Mohon Tuhan memberkati kesehatan kami semua. Tuhan juga memberikan kebahagiaan dan sukacita kepada keluarga kami. Mohon Tuhan limpahkan rezeki buat kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hosiana, 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 amin. Sahabat, doa pagi telah selesai. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.